billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baiti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati syekhina wa muallimina wa sayyidina wa rabbina wa bashirina abah rahimallahu ta'ala wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Buka Quran surah An-Nahl ayat 14 ayat 22. Mulai dari ta'awuz. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahun wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Qad makara alladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakhara alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Shadaqallahul azim. Tuhan, kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu, mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosa sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka tidak mengadakan tipu daya, telah mengadakan tipu daya mereka maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasi, lalu atap rumah itu jauh menimpa mereka di atas, dan siksa itu datang pada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menimpahkan nikmat iman Islam serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh barakah ini. Dan selawat berserta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik bagi umat manusia beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada penjelasan kali ini akan dijelaskan dari ayat 22 sampai ayat 26 surah An-Nahl. Yang pertama yaitu ilahukum ilahu wahid. Ilahukum, Tuhan kamu. Ilahun adalah Tuhan, wahid yang Maha Esa. Artinya apa? Kita yakini bahwasanya Allah itu satu, tidak ada duanya. Maka kita harus selalu meyakini bahwa Allah itu satu, tidak ada duanya. Allah tunggal, wahid, satu. Fallazina la yu'minun, maka orang yang tidak beriman bil akhirati, kepada akhirat, qulubuhum, hati mereka mungkiratun, ingkari kesesatan Allah, keesaan Allah, wahum, dan mereka mustakbirun, adalah orang-orang yang sombong. Yang kedua, kita berusaha menyembah Allah saja, bukan yang lainnya. Contoh seperti berhala. Terus apa lagi? Kita ke dukun, tidak meyakini bahwa Allah itu satu. Dan yang ketiga yaitu kita hindari menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, karena tidak mau mengakui keesaan Allah. Yang keempat, kita berusaha beriman kepada hari kiamat, yaitu hari akhir. Karena apa? Hari akhir adalah sebagian rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Berapa? Rukun iman yang kelima. Dan yang terakhir, kita hindari menjadi orang-orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran, yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, la jarama, tidak diragukan lagi, annallaha, bahwa Allah ya'lamu, mengetahui, ma yusiruna, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linuna, dan apa yang mereka lahirkan. Innahu, sungguhnya dia, la yuhibbu, tidak menyukai, al-mustakbirina, orang-orang yang sombong. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang pertama kita bisa ambil, yaitu kita yakini bahwasanya apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pikirkan di dalam hati kita, Allah itu selalu mengetahui apa yang kita kerjakan, entah itu di dalam WC atau di dalam gua pun sekalipun, Allah itu selalu mengetahui apa yang di dalam hati kita belum keluar pun Allah mengetahui, hati, lahir secara dan batin. Dan yang kedua, kita hindari menjadi orang-orang yang sombong yang dibenci oleh Allah, dan sebaliknya kita berusaha menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu merendah dalam arti tidak sombong. Dan yang selanjutnya yaitu wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum, kepada mereka, madza, apakah, anzala, yang telah diturunkan, rabbukum, Tuhanmu, qalu, mereka menjawab, asatirul awwalina, dongeng-dongeng orang dahulu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan oleh Allah, oleh Tuhanmu,
mereka menjawab dongeng-dongeng orang dahulu, yaitu kita berusaha menjaga ucapan kita yang membuat Allah itu murka. Seperti apa contohnya? Seperti Allah telah menurunkan kitab suci, seperti contoh yang di Al-Quran yang menjawab dongeng-dongeng dahulu, yaitu kita menghindari perkataan-perkataan yang membuat Allah itu murka, membuat Allah itu marah. Dan yang kedua, kita yakini bahwa atas apa yang Allah turunkan itu sebagai peringatan bagi kepada mereka. Contoh seperti Allah menurunkan musibah seperti contoh banjir ataupun tsunami, ataupun Allah memberikan kesenangan kepada kita, contoh diberi rezeki yang banyak, rezeki yang halal, maka kita itu yakini bahwa itu semua itu adalah peringatan bahwasanya itu kita itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, entah itu dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Kita itu harus selalu ingat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebagian dari peringatan kepada kita. Dan yang selanjutnya yaitu liyahmilu, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul auzarahum, dosa-dosanya sendiri, kamilatan, secara sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa min auzaril ladina, dan sebagian dosa-dosa orang yang yudillunahum, mereka sesatkan, bighairi ilm, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan, ala sa'a, ingatlah alangkah buruknya, ma yaziruna, dosa yang mereka pikul itu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat yaitu memikul dosa-dosa sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingat alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Dan selanjutnya itu kita yakini atas apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan akan menjadi tanggung jawab kita masing-masing di yaumil qiyamah nanti. Kita berusaha juga mengerjakan hal yang baik, sebab nanti di akhirat nanti akan semua dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sekecil semut, itu pun akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan, akan dibalas. Jika itu baik maka dibalas baik, jika itu buruk maka Allah berikan yang buruk. Maka kita berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat Allah ridho, atas pekerjaan kita, dan kita berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah yang membuat Allah itu murka. Dan yang kedua, kita berusaha mengerjakan hal kebaikan agar kita memikul dosa-dosa, agar kita tidak memikul dosa-dosa di hari kiamat nanti. Kita berusaha mengerjakan kebaikan dan kita memikul hal-hal kebaikan. Kita memikul pahala-pahala kita yang kita telah tanamkan di dunia. Dan yang terakhir ayat 26 yaitu qad makara, sungguh telah mengadakan tipu daya, alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, fa'atallahu, maka Allah menunjukkan bunyanahum, rumah-rumah mereka, minal qawaid, mulai dari pondasinya, faharra, lalu jatuh, alaihimu, menimpa mereka, sakfu, atap rumah itu, min fauqihim, dari atas, wa atahumu, dan datanglah kepada mereka, al-azabu, siksa itu, min haitsu, dari arah la yas'uruna, yang tidak mereka sadari. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menunjukkan rumah-rumah mereka
mulai dari pondasinya, lalu atapnya. Rumah itu jauh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Dijelaskan dari ayat ini yaitu kita hindari perbuatan seperti orang musyrik yang merugikan dirinya sendiri, yang dimana mereka akan dihancurkan oleh Allah sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan sebaliknya kita berusaha untuk selalu tidak menipu dayakan orang-orang atau menyesatkan orang-orang, karena itu menyebabkan merugikan diri kita sendiri, yaitu di mana Allah itu akan menghancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu, dan jatuh mereka dari atas, dan siksa itu datang dari arah yang dimana, dari arah barat, arah timur, siksa mereka. Dan tidak bisa kita sadari bahwa Allah itu menimpa atau menurunkan musibah itu dari arah yang kita tidak sadari. Pokoknya kita harus bersiap-siap, kita harus selalu bersiap waspada akan datangnya musibah, akan datangnya entah apapun itu dari Allah. Kita harus siap-siap. Maka di dalam ayat ini dijelaskan sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka kita hindari seperti orang-orang yang terdahulu yang mengadakan tipu daya, yang telah menyesatkan umat-umat mereka, sehingga Allah itu murka terhadap tipu daya mereka. Maka kita berusaha menghindari seperti sifat orang-orang yang selalu menipu dayakan, yang selalu menyesatkan. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasi. Allah itu menghancurkan dari fondasi rumah mereka dari bawah sampai atap mereka, sehingga mereka ditimpa oleh atap mereka sehingga mereka hancur. Siksa itu emang nyata, maka kita itu harus berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk selalu membuat hal yang kebaikan sehingga Allah itu tidak murka kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang menjadi amaliah kita, semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Selalu Allah memberikan hidayah di mana kita untuk selalu memperbaiki diri kita, untuk selalu berusaha menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, Allah kehendaki untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.